Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutaqasyirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirah wa man tabi'ahum. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair wa bihi siqatuna. Allahumma shfi maradana warham mautana wa wasi' arzaqana wa qdi hawaijana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tajhab barakata ulumihi anna. Yang ulun muliakan Allah hormati, juga yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, jemaah keluarga barataan, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, baik yang berhadir ataupun yang mendengarkan, mustami'in barataan, insyaallah yang dirahmati Allah ar-rahimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita bersama-sama senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah juga yang senantiasa memberikan nikmat karunia lawan kita kepada Tuhan sampai subuh Ramadan kali ini kita berada di sini. Alhamdulillah, kita penuh dengan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah juga senantiasa ditambahkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap berdoa mudah-mudahan kesehatan, keafiatan, diberikan Allah umur panjang untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dimurahkan rezeki yang halal, dan kita mudah berikan Allah kebahagiaan kalau masa zaman dari kita sekarang berada di dunia ini sampai nanti kita berada di alam akhirat. Juga kita sangat berharap mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita berataan mendapatkan ampunan dari Allah, baik dosa kita yang zahir ataupun yang batin. Kita doakan ya seluruh keluarga kita, jiran tetangga kita, bahkan yang meninggal dunia, almarhum almarhumah, khususnya kepada ibu bapak kita yang telah meninggal dunia, jatuh baik kita berataan. Juga ada yang suami istri meninggal, ada anak, bahkan guru-guru kita pun juga khususnya baik yang mengajar kita yang pernah membaca juga di lembaga agama ini ataupun yang lainnya. Berita kita doakan mudah mereka senantiasa mendapatkan curah rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kepada kehadirat Imam kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat para tabi'in sampai hari kemudian nanti. Jemaah kuliah subuh Ramadan yang dimuliakan Allah. Ini kita kedatangan saat yang lalu lebih 2 minggu sudah saat
tahun sudah kita, alhamdulillah. Lebih 2 ahad. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kuliah subuh pada hari ini. Bulan dapat tabur nih, bagian anak nampak jam karena ada mah. Buat yang sedang-sedang saja kan. Nah itu bagus tuh. Nih sedang-sedang saja ya. Khairul umur awsatuha. Nang sedang menjaga, nang paling baik para nang sedang-sedang saja. Nang panjang ada saja. Kepanjangan kali 2. Nang karas kali 2 juga karasan. Alamahan kali 2. Jadi nang sedang teman 2. Karasnya sedang, namanya sedang li. Nah itu insyaallah mudah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat juga orang tua sepupu baginda Rasulullah adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mudah Allah meridai kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini beliau di waktu beliau hidup itu ada ditakuni orang bertakun lawan sidik nih. Ujar sahabat yang lain, ya Ibn Abbas wa Abdullah bin Abbas, ma khairul ayami wa ma khairul syuhuri wa ma khairul a'mal. Itu ada 3 pertanyaan. Sahabat yang lain itu bertakun lawan Abdullah bin Abbas ini. Jadi Abdullah bin Abbas ini menjawab, ujar Abdullah bin Abbas, khairul ayami yaumul jumu'ati. Yang paling baik itu hari adalah hari Jumat. Nah, ini kita lihat Jumat hari ini itu paling baik hari. Wa khairus syuhur, dan yang paling baik bulan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Pas bulannya kita nih berada di bulan Ramadan nih. Wa khairul a'mal, yang paling baik amalan apa saja amalan kita. Kalau kita cari itu, kalau kita beribadah itu carilah yang terabdal. Biar kada banyak sedikit tapi abdul. Ini berlipat ganda Allah balaskan pahalanya karena abdul. Bahkan kalau kita bicara yang abdal ditinggal, yang kada abdal digawi, yang kada abdal itu menyebabkan bisa ada diterima oleh Allah. Itu sebabnya kalau kita beramal atau meninggalkan yang abdul, mengerjakan yang kada abdul, itu menyebabkan yang kada abdal itu ada diterima oleh Allah. Kayak contoh kayak pada abdul dalam misal paling utama, kita ada keadaan sebagian ya Allah, mengada sebagian lawan satu yang sunat sama yang tarawih, itu ada marahnya. Jadi yang sembahyang qabliyah ba'diyah atau sembahyang tarawih itu karena ada yang lebih utama, yang lebih abdal kita kerjakan, maka qabliyah ba'diyah dan tarawih kita itu akhirnya pada
berdosa. Itu nama materi akan berdosa. Karena ada sembahyang qadaan yang kita kada digawi dahulu. Nah itu mudah. Nah cari kembali. Tadi Abdullah bin Abbas menjawab tentang khairul amal. Yang paling baik amalan itu adalah as-salatu di waktiha, sembahyang di dalam waktunya. Jangan sampai mengkotak sembahyang, apalagi pada sembahyang yang di luar sembahyang, begitu sudah maknanya itu berdosa sudah. Apalagi kita ada sembahyang ini nanti dia macam tadi. Tadi yang pertama khairul ayam tadi adalah yaumul jumu'ah. Itu kalau dalam Al-Quran dan surah Jumat, orang berkata ada masyarakat itu sampai kita ini sebenarnya Jumat itu bidang mim jumu'at. Lihat dibaca dalam surah Jumat dalam Al-Quran. Itu ada sukun. Cuma orang banyak membaca sukun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Itu orang membaca. Padahal dalam Al-Quran jumu'ah. Lihat bacaannya bukan tuh Al-Quran dalam surah Jumat. Bidang makmin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a. Cuma kan yang nyamanan dibaca Jumat. Lawan mau bahasa kita Jumat. Nanti oleh cara kalau biar-biarnya lihatin yang menetapnya. Mungkin memang bagus nah tenang di dalam tulisan Al-Quran Jumu'at. Bidang makmin kembali tadi. Jadi sebaik-baik hari itu hari Jumat, karena Jumat itu adalah sayyidul ayyam, kepala daripada hari-hari. Itu Allah mengucapkan kita. Nah, dan diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda kalau kita beramal di hari Jumat. Makanya tuh dimakruhkan kita tuh beribadah bila hari Jumat atau malam Jumat. Makruh. Bila ini malam Jumat hanya tarawih, hanya tahajud, itu makruh. Hanya bersedekah pada hari Jumat. Ini cilingan sudah mati. Sudahkah? Sudah mati lalu. Ada banyak cilingan yang datang. Ini ada hari Jumat ini. Jadi orang yang beramal wajib keterima itu lebih afdal. Bahkan ini anugerah yang diberikan Allah adalah diantaranya orang yang membaca salawat dalailul khairat khusus hari Jumat. Hari Jumat barang membaca salawat yang itu jangan ada kawan untuk baca yang lain juga. Karena khusus salawat mati bisa dijadikan makruh. Orang yang membaca salawat dalailul khusus di yaumul Jumat itu satu hurufnya diberikan pahala haji. Jadi amal kita ini berhaji menunggu berapa tahun. Reguler kurang ongkos biayanya pertama 50 jutaan. Tapi hendak nang lakas ada nang 220 jutaan. Nah hendak lakas 220-an. Supaya kita berangkat. Ini diberikan oleh Allah kita di sini
Orang yang membaca salawat dalailul khairat khusus hari Jumat satu hurufnya itu diberikan Allah pahala bahaji. Maka berapa huruf sampai habis nang hari Jumat itu banyak benar hurufnya itu. Cuma coba tadi dulu nama baca itu orang-orangnya ini nang ada orang ada kau baca. Insyaallah. Jadi pentingnya berisi kitab Dalailul Khairat. Nah, membaca syahidib barang kan. Menabur syakoko yang amal syahid syahatam sehari malam syahatam 2 khatam syahid itu amal syahid. Kitab Dalail itu 2 khatam syahid sehari semalam. Belum yang lainnya itu ya sesuai aja. Nah kita bareng-bareng dulu bagaimana harus sama syahatam syahid hari Jumat. Bacalah hijab hari Jumat. Satu hurufnya diberikan oleh Allah pahala bahaji. Si banyakan hurufnya itu sampai turun nang hijab Jumat itu Allah. Jangan gampang juga. Kullun muyasyarun lima khuliqa lahu. Sesuatu itu dimudahkan bagi orang yang baca diberikan Allah anugerah. Namun kita diberikan Allah anugerah kata baca, taburi, anak membaca taburi, mengantuk, mudahan itu semua anugerah Allah. Kemudian di antaranya hari Jumat itu adalah hari yang khalaqallahu Adam. Allah menjadikan Nabi Adam pada hari Jumat langsung di surga. Di surga Nabi Adam itu. Nah, dahulu Nabi Adam diciptakan Allah penuh dengan nikmat. Kadang surga itu nang haus, nang lapar, nang ujar kita kasamutan, ada jadi surga itu kadada nang sakit pinggang, kadada lagi, nang mengantuk, kadada lagi surga itu. Itu kayaknya kan nikmat anugerah yang benar nikmat. Semua ada bau gorengan, tapi nikmat barataan. Itu anugerah diberikan Allah. Dan insya Allah kalau kita doakan apa kita meninggal daripada beriman, insya Allah kita berdua. Nah, bertakwa merasai itu. Nah, bocor nikmat. Jadi di dunia ini ayo kita juga. Nah, ayo yang berangkat kita kuliah subuh ini, ayo bergamatan hadir barangnya biar saja mangat Tuhan. Nah, dia berumur belum dipaham. Ini sekali mengantuk. Nah, berumur ini aku aja ini mereka pahala Tuhan. Ini pahala aja. Karena beratan kita ini jawaban itu ini ya tuh pahala aja tuh beratan. Cuma insya Allah bergamatan ya Allah. Nah, penuh dengan nikmat anugerah yang abadi selama-lamanya tadi di surga. Kada haus, kada lapar, kada mengantuk, kada boring di dalam surga itu. Kada ada yang mengejar kita. Buang air kecil apa dia ada, mengantuk kada ada. Nah, semua jadi harum barataan surga itu. Masya Allah, itu kaidah. Nah, kita makanya itu di dunia ini adalah darul bala, tempat ujian, diuji oleh Allah. Kita diberitakan ujian oleh Allah, diuji, beribadah diuji oleh Allah.
digalakan, yang dilarang oleh Allah, diuji oleh Allah. Ujian kita ini berantakan puasa, diuji oleh Allah. Nah, jadi kenyamanan di surga Nabi Adam itu penegakan iman ada nyaman juga. Kenapa? Nabi itu ada nyaman walaupun penuh dengan nikmat, karena ada pendamping, ada kekasih, ada istri. Ada nyaman juga, ada begini itu. Seorang anak dia pernah menikmat di surga, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijadikan istri. Nah, lalu dijadikan oleh Allah daripada tulang rusuk yang kiri Siti Hawa. Jadi bumas benar Siti Hawa itu. Mana-mana di surga juga. Nabi Adam ketika melihat daripada Siti Hawa tadi, apa bumasan hendak langsung maragat. Wah, ini babatamuan orang langsung maragat aja lagi. Ayo ujar jalan Allah, belum halal lagi, belum halal. Mesti dulu ada ijab kabul akad nikah. Nah, lalu berhiaslah surga untuk para nikahan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu apa? Mahar jujurannya Nabi Adam lawan Siti Hawa itu emas. Ada berharga di sana. Di surga betang-betang pohon di surga itu emas. Emas kadang-kadang nanti kayaknya biar kadang emas itu ada nilai biar emas selain tanggal 2 jutaan, kalau ini saya dia di surga ada nilai. Udah ini. Kenapa? Emas para mata apa ini ada berlian, jabur sana macam-macam. Kalau ada nilainya di sana itu di surga itu. Berapa maharnya? Mahar nikah ialah mahar nikah Nabi Adam dengan Siti Hawa itu ialah dengan membaca salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Di salawat itu luar biasa ya, ala pada emas. Alhan pada emas namanya salawat itu jujuran Nabi Adam lawan Siti Hawa membaca salawat. Nah ini kita diuntung benar. Membaca salawat umi itu yang ada 380. Siapa orang yang membaca salawat umi di hari Jumat maka diampuni Allah dosanya 80 tahun. Nah, sudahlah membaca. Nah, karena dibaca. Bila mereka baca juga, aina barang. Bila aina juga, pahalanya barang. Ini nomor dia ingat juga. Ini baca salawat ini 80 kali baca hari Jumat, maka akan Allah ampuni dosa 80 tahun. Berat Allah salawat luar biasa ya. Salawat hadir itu salawat hadir nampak. Salawat luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kemudian setelah digoda oleh iblis, Nabi Adam nih digoda oleh iblis, ujar iblis, wahai Adam, ikan aman kadang memakan buah rodi itu diturunkan ke dunia lagi. Bila memakan ikan panjang kekal di surga dibalik oleh iblis, dibalik oleh iblis nih, godaan iblis nih. Kalau kita tahu pada dapat hidayah oleh Allah, nang
salah itu rasa bujur betul ada hidayah oleh Allah. Nang salah itu rasa bujur, ada tahu Nabi Adam ini kan. Pada salah, ujar itu ada memang ikam yang ada makan, ikam betul saja. Bila ikam makan, ikam makan kakak di surga. Sekali dimakan oleh Nabi Adam, pas saudara kita, pakaian surga itu langsung hilang. Mahkota surga, baju habis di awal oleh dalam. Hanya dengan kita bedakan daun. Nah kemudian setelah memakan tadi lalu diturunkan oleh Allah ke dunia pada hari Jumat. Pulang tadi Madura. Jadi turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi itu pada hari Jumat. Insyaallah. Kemudian lawaslah Nabi Adam sudah hidup. Nabi Rasul dia sebagai kita keberadaan asal Nabi Adam dan Siti Hawa keberadaan berkembanglah manusia yang ada sekarang ini dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu kurang lebih berumur ini berapa ribuan tahun sampailah waktunya beliau sudah kemudian wafat Nabi Adam pada hari Jumat. Telah ribuan tahun. Orang yang awal disihatakan gagah pulang umur panjang ya Allah. Nah, Rasul. Coba kalau dibayangkan kita kan itu memang sudah Allah menghendaki, tetap ujar kita ribuan tahun untuk gagah Nabi Adam itu. Kalau kita membayangkan wah ini kita umur 100 tahun ini atau apalagi kan 200 tahunan umur ada dia ya Allah 200 tahun itu kan umur kayak apa jangan nih ada misalnya Nabi Adam itu 200 tahun itu masih benar masih itu anugerah Allah. Nah jadi wafat hari Jumat Nabi Adam. Kemudian siang hari ini ada saat mustajabah. Ada waktu yang diperlukan akan kita berdoa kepada Allah. Walaupun kita meminta masalah dunia, masalah udara kita akhirat akan diberi oleh Allah pada siang hari ini. Banyak berdoa ini ya Allah. Duduk bojor seharian. Mudah ya Allah diberikan amas sakarun. Sakarun itu masih hidup kan pada sabukun. Karena waktunya itu maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita kan sudah termasuk tadi Allah pada masa kalau dia kita sembahyang qabliyah subuh karena udah Rasulullah orang yang sembahyang qabliyah subuh itu khairu minad dunya wa ma fiha. Orang yang sembahyang subuh itu lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Apa dia? Allah pada masa aroma ini. Dunia isi-isinya tambang amas, tambang batu bara kalah lawan sembahyang qabliyah subuh. Jadi apa orang ada satu yang qabliyah subuh, nah marogi benar marahnya. Biar sholatnya apa-apa. Kalau Allah tak madulatnya, kalau nak ada anak nyaman tuh ayat langganan, kuliah kalau Allah. Itu adalah anugerah Allah. Kita
orang yang sabar yang berjalan sampai yang kabeh subuh nang bagus tuh alam nasrah sorahnya lawan kuliah. Nah pas Islam sudah dia merasa panak juga betis Islam sudah liwat. Setiap lagi lah mohon maaf lah ini sedikit benar lagi karena ada seperti ada beruntung ini masalah hari ini belum beruntung lagi kan. Baik ini udah kita ada satu benar ya Allah hari ya. Nah jadi tadi kembali. Jadi hari ini adalah hari ada saat yang mustajabah. Apabila waktunya dirahasiakan supaya apa hikmahnya? Supaya kita memperbanyak berdoa pada hari ini. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Alhamdulillah. Kemudian pula wa taqumus saah dan terjadinya hari kiamat itu pada hari Jumat. Cuma kita ibaratkan ada menemui hari kiamat itu. Kenapa? Karena amunnya kita masih aja ada orang yang sembahyang di langgar di masjid pada kiamat hari. Akhir zaman itu orang berlomba-lomba maulah langgar, maulah masjid, tapi mau ini masih dipakai. Tapi ada yang namanya bayangi. Kita lihat alhamdulillah nyaman. Bayangan kainnya berdasarkan Rasulullah berlomba-lomba orang maulah gedung. Sudah diberikan oleh Rasulullah. Bahkan ada lagi orang yang susahnya kainnya pada namanya hari akhir. Sampai kita hendak bersedekah ada nama namanya baik sugihan berataan pokoknya kunyuk hendak menerima untuk sedekah menerima dia orang sugih berataan berlebihan berataan duit kayaknya itu tuh tapi kita ada namanya juga. Nah berdasarkan dari Rasulullah sudah sugih berataan jadi kita ada ini para tambah syukur kepada Allah dulu nang kedua diberikan oleh Allah itu ya sabarlah jalan kita menjadikan nampak itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sabar kita ada dendam budaya kita yang diberikan oleh Allah macam-macam lain ada kita dikabulkan oleh Allah Tuhan sabar ya Allah. Itu kita memang itu kita sudah ada jalan. Nah kemudian sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu para kanan yang demikian. Nah, sampai dipadahkan orang Sayyidina Ali ada sahabat orang bertakwa kawan sahabat Nabi Abbas tentang apa yang baik hari, yang paling baik bulan, paling baik amalan. Jelas di sini Abbas Sayyidina Ali yang paling baik amalan itu ada yang paling baik hari Jumat. Yang paling baik bulan Ramadan, yang paling baik amalan sembahyang di dalam waktunya. Ujar Sayyidina Ali bujur itu. Tak gunakan nama tuan guru berataan itu. Sama kan jawab nama itu. Yang pada Jumat paling baik bulan Ramadan, yang paling baik bulan, paling baik amalan sembahyang. Lalu ujar Sayyidina Ali, aku sedikit lagi menambahiakan sudah membagusakan memantapakan. Ujar Sayyidina Ali, yang paling baik hari itu ujar Sayyidina Ali adalah yang paling baik hari itu ialah ujar Sayyidina yang hari ketika kita meninggal dunia dan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu paling baik. Yang paling baik itu hari yang dimana kita tuh meninggal beriman kepada Allah. Nah itu yang kita cari kemudian. Nah jalannya ya Pak? Iya,
laksanakanlah kita dalam berbuat amal saleh, dijaga supaya akhir baik. Insya Allah di mana amalan kita sekarang ini di akhir kita tuh demikian. Banyaklah kita dapat berzikir, bersalawat kepada Rasulullah, yang akhir kita tuh sudah dapat kita bersalawat dan berzikir kepada Allah apa sama kita dari Allah. Dan banyaklah jalan-jalan untuk keselamatan itu di antara apa? Silaturahim. Jangan memutus silaturahim. Itu aja. Karena orang silaturahim itu diberikan Rasul, orang akan dipanjangkan Allah umur, dimudahkan rezeki, dijauhkan daripada su'ul khatimah, insyaallah husnul khatimah. Orang nam silaturahim, jangan memutus dari silaturahim. Dan antaranya juga insyaallah husnul khatimah. Kemudian di antara lagi yang para aulia Allah, ada orang aulia bermimpi lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun ini takutan kalau ulun ini meninggal dalam su'ul khatimah, tanggal iman. Lalu ujar Rasulullah, supaya iman kita yang tetap terjaga, bacalah ujar Rasulullah, antara azan dan qamat itu ya hayyul qayyum la ilaha illa 40 kali. Jadi bila orang baca orang seorang baca 42 yang berenang atau jadi kalau kita membaca ini orang berlaku kita pada berlaku ya sampai kita lalu kita tambahannya tentang lain-lain tadi sampai astagfirullahaladzim 27 kali tambahannya berapa antara ajar dan subuh sampai baca la ilaha illallah 100 sampai dia subhanallah bismillah astagfirullah 100 buat itu membaca. Nah itu antara ajar lawan qamat dibaca itu mudah-mudahan semua itu anugerah Allah. Cuma kita siapa yang tahu seorang baca itu anugerah Allah sudah gitulah itu. Kemudian karena awal yang dulu awal baca jadi jangan baca la ilaha illallah 100 itu akan diberikan Allah rezeki zahir dan batin. Subhanallah biasa astagfirullah. Demikian juga walaupun hutang kita akan banyak, kalau kita amalkan itu akan terbayar. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Oh, saya sudah diberikan cuma ada ingat terus. Kada ingat. Ada sudah tahu ada nangan pulang. Jadi kalau kita amaliyah jangan model kita jahat yang itu istiqamah. Tetap imanan itu kan itu. Nah, istiqamah nang kada Ramadan kah di luar Ramadan kah terus gawe nang itu juga amaliyah itu. Nah, nang itu mudah nah dijaga kaliwat udah 10 menit bahkan ada saat yuhalah mencari darunah lah cari dalam keberkahan. Nah wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.